Puja Kurnia, S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya di sini akan memaparkan sedikit tentang manajemen persediaan. Nah, yang pertama di sini ada pengertian. Teman-teman pastinya udah tahu kan? Manajemen itu berasal dari bahasa Perancis, yaitu manajemen yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage berarti mengendalikan atau mengelola. Nah, di sini ada manajemen operasional. Ahli manajemen J. Heiser dan B. Render mendefinisikan manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang seperti mesin, peralatan, dan bahan mentah atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa yang lazim diperdagangkan. Nah, di dalam manajemen operasional ada manajemen persediaan. Nah, manajemen persediaan merupakan sebuah bagian dari perusahaan yang memiliki tugas untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan. Hal-hal seperti cara memperoleh persediaan, penyimpanan hingga persediaan itu dapat dimanfaatkan. Sebenarnya fungsi manajemen persediaan itu apa sih? Nah, selain mengatur persediaan dari aset perusahaan, manajemen persediaan juga memiliki beberapa fungsi lainnya seperti yang pertama, memastikan persediaan tersedia. Yang kedua, mengurangi risiko harga yang fluktuatif. Yang ketiga, mengurangi adanya risiko keterlambatan pengiriman. Yang keempat, memperoleh potongan harga dari pemesanan dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, mengantisipasi perubahan yang dapat terjadi. Yang keenam, menyesuaikan pembelian dengan jadwal produksi. Yang ketujuh, menjaga jumlah persediaan yang hanya tersedia musiman, sehingga apabila bahan sedang tersedia, perusahaan dapat memiliki persediaan barangnya. Yang kedelapan, mengawasi pesanan persediaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga dapat dikembalikan ke supplier apabila terdapat ketidakcocokan. Yang kesembilan, menjaga komitmen dengan customer agar barang dapat tetap diproduksi dengan waktu dan kualitas yang diminta. Dan yang terakhir, menentukan kualitas persediaan yang harus disimpan untuk jaga-jaga. Nah, beberapa tugas utama dari manajemen persediaan itu diantaranya yang pertama, memastikan persediaan cukup. Yang kedua, efisiensi biaya persediaan. Yang ketiga, memastikan persediaan digunakan secara optimal. Dari ketiga hal yang saya sebutkan tadi, tujuan utamanya itu adalah untuk melakukan efisiensi biaya, yang ujungnya adalah untuk membantu perusahaan menghasilkan laba yang lebih optimal. Lalu, efisiensi yang ingin dicapai tersebut dapat memperkecil biaya persediaan. Terus, jadi biaya persediaan itu apa sih? Nah, biaya persediaan adalah biaya yang muncul akibat adanya pengadaan persediaan, penyimpanan hingga persediaan tersebut keluar atau dijual atau digunakan perusahaan. Biaya persediaan itu sifatnya tidak dianggap sepele, mengingat jumlahnya bisa sangat besar apabila tidak dikelola dengan baik. Sebenarnya, banyak hal yang dapat mempengaruhi manajemen persediaan. Seperti yang pertama, jumlah dana yang tersedia. Ketersediaan dana yang dimiliki ini akan sangat berpengaruh terhadap prioritas pembelian persediaan. Item apa yang urgent untuk dibeli dan item apa yang masih dapat ditunda. Yang kedua, lead time atau waktu tunggu barang yang dipesan ini hingga barang diterima dengan keadaan baik. Yang ketiga, frekuensi penggunaan. Semakin sering digunakan, maka akan semakin kecil persediaan yang tersedia. Yang keempat, daya tahan persediaan, di mana persediaan yang memiliki
daya tahan kurang baik seperti daging, buah, dan sayur, barang-barang tersebut dapat segera dijual atau digunakan. Dalam manajemen persediaan ada beberapa pendekatan metode. Nah, umumnya perusahaan akan menggunakan beberapa metode. Biasanya itu yang pertama, Economic Order Quantity atau metode EOQ. Biasa disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi. Ini merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya, perusahaan mendapatkan pesanan. Sudah ditentukan oleh pemesan berapa jumlah pesanan, spesifikasi, serta waktu kapan harus selesai. Dengan begitu, perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal lagi, termasuk tentang berapa kebutuhan bahan, spesifikasi, serta berapa harga bahan baku untuk memenuhi pesanan tersebut. Jadi, nanti sudah jelas berapa kebutuhan dan nominalnya. Tidak akan sampai terjadi bahan sisa alias pas. Cara ini banyak membawa manfaat, mulai dari tidak ada biaya pemeliharaan serta biaya gudang untuk menyimpan sisa bahan. Yang kedua ada just in time. Metode ini punya istilah lain, yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Nah, pasti akan banyak orang yang bertanya-tanya, kalau nggak punya persediaan, gimana bisa produksi? Nah, inilah keuntungan metode ini. Perusahaan akan mengusahakan untuk membeli persediaan hanya saat sedang dibutuhkan saja, sehingga jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak akan ada sisa. Lalu bagaimana caranya? Nah, dengan membina hubungan baik dengan para pemasok bahan baku, membuat perusahaan seolah-olah bagian dari perusahaan lainnya, sehingga kapanpun dan berapapun pemasok akan selalu siap menyuplai persediaan. Yang ketiga adalah analisis ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlakukan berbeda. Misalnya, ada persediaan kayu, paku, dan cat. Kalau bisa dibeli dengan grade A, karena paku perlu perlakuan khusus untuk menyimpan dalam gudang supaya tidak rusak. Lalu cat bisa dikategorikan golongan B, karena penyimpanannya mungkin lebih mudah dibandingkan kayu. Untuk paku bisa diberi kode C karena meskipun jumlahnya banyak, namun penyimpanannya jauh lebih mudah dibanding dua persediaan sebelumnya. Nah, yang keempat itu metode material recruitment planning. Lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material. Ini merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit.
Mengapa persediaan harus diusahakan berjumlah sedikit? Nah, hal itu dikarenakan semakin sedikit jumlah persediaan, otomatis biaya untuk menjaga persediaan tersebut juga semakin sedikit. Dalam metode ini akan dilakukan beberapa perencanaan, mulai dari penjadwalan pembelian, jadwal produksi, hingga waktu pengiriman persediaan bahan baku. Nah, metode terakhir dari manajemen persediaan itu adalah periodic review. Dalam metode ini mungkin dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jangka waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin. Jadi, manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Metode ini juga punya keunggulan tersendiri, salah satunya mampu meredam fluktuasi permintaan kebutuhan bahan baku. Metode ini juga sangat mudah dilakukan karena tidak perlu melewati proses administrasi yang panjang. Hal tersebut karena proses pembelian persediaan sudah terjadwal rutin. Namun, metode ini mengharuskan perusahaan memperbanyak stok untuk mengantisipasi saat tiba-tiba pesanan produksi membludak. Itulah beberapa penjelasan singkat seputar manajemen persediaan. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang just in time. Just in time ini sering disingkat dengan JIT. Just in time adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya atau yang diinginkannya. Tujuan sistem produksi just in time adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi, atau biasanya disebut dengan overproduction, dan persediaan yang berlebihan atau excess inventory, dan pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Dengan adanya sistem JIT, kita telah dapat mengatasi 3 pemborosan. Yang pertama, overproduction, yang kedua, excess inventory, dan waiting. Tersebut diantara dari 7 pemborosan atau 7 waste yang harus dihindari dalam sistem produksi Toyota. Sistem produksi Toyota itu adalah aktivitas pada tingkat keseluruhan perusahaan berdasarkan pada kesadaran untuk menghilangkan pemborosan secara menyeluruh, mencari rasionalitas cara manufaktur, dan mengembangkan teknik manufaktur yang lebih baik. Seperti itu. Sebenarnya ada nggak sih kelebihan sistem just in time? Nah, di sini ada beberapa kelebihan sistem just in time. Yang pertama, tingkat persediaan atau stok level yang rendah, sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa tempat dan biaya asuransi. Yang kedua adalah bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja, sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Yang ketiga, dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman, lewat kadaluarsa, dan rusak atau usang akan menjadi semakin rendah. Yang keempat, menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Dan yang terakhir, memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier, sehingga
dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Nah, namun di balik kelebihan sistem just in time, sistem ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya, yang pertama, sistem produksi just in time tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance for mistakes, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi atau produk jadi yang mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan produk jadi yang sangat minimum. Yang kedua, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok, baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufacturing yang bersangkutan. Keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan keterlambatannya semua jadwal produksi yang telah direncanakan. Nah, yang ketiga, biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Dan yang terakhir, perusahaan manufacturing yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi karena pada kenyataannya tidak ada produk jadi yang lebih. Nah, supaya mempermudah kita untuk membayangkan seperti apa sih contohnya. Nah, di sini ada contoh dari toko furniture atau pabrik furniture. Nah, biasanya toko furniture tidak akan memproduksi atau membuat furniture sebelum perusahaan membayar DP 50% atau melakukan pembelian keseluruhan 100%. Toko furniture memanfaatkan metode sistem produksi CIT untuk menekan ongkos sistem produksi dan bahan baku kayu yang cukup tinggi. Nah, selain toko furniture, contoh just in time lainnya adalah perusahaan komputer seperti Dell. Siapa sih yang nggak tahu Dell? Nah, dapat dikatakan Dell turut memanfaatkan sistem produksi CIT yang hampir mirip dengan Toyota. Akan tetapi, perusahaan komputer bermarkas di Texas yang memproduksi komputer pertama pada 1985 ini lebih mengutamakan segi teknik marketing. Sederhananya, perusahaan Dell hanya akan membuat komponen komputer atau produk lainnya jika ada order dari supplier. Namun, Dell berusaha menjemput bola dengan harga dan kuantitas yang menguntungkan supplier sejak awal penawaran. Jadi, meskipun dikenal sebagai perusahaan komputer kelas dunia, Dell tidak selalu menyediakan persediaan barang atau stok suku cadang komputer di gudang. Karena setelah Dell memproduksi barang, akan segera dikirim ke supplier sesuai pesanannya tepat waktu atau CIT. Singkatnya, sistem produksi CIT ini menerapkan pepatah lama, ada uang, ada barang. Nah, di sini ada sedikit kutipan dari someone famous. Semua metode dan sistem pada manajemen persediaan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semua bisa menjadi fleksibel tergantung situasi dan pemilihan metode yang tepat. Nah, demikian dari pemaparan saya.
terkait manajemen persediaan terkhusus pada sistem just in time. Terima kasih untuk partisipasinya dan supportnya. Thanks for your attention. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.